Bab 2509, Rampas Tubuhmu. Tubuh hantu kecil ini menjadi semakin kabur oleh api biru, tapi mereka masih bergegas menuju Jerry yang mengeluarkan semburan tangisan hantu. Jerry yang melihat ada terlalu banyak hantu kecil di depannya, dan tidak mungkin untuk menyingkirkan semuanya dengan cepat hanya dengan dua api biru itu. Segera, dia menghindar dan menyerang Dewa Raja secara langsung. Bagaimanapun, cara terbaik untuk menangkap pencuri adalah dengan menangkap raja. Tetapi, setelah Dewa Raja melihat niat Jerry Yang, dia menyerang lebih dulu dan segera melancarkan serangan kuat ke Jerry Yang. Kabut hitam tebal menerpa Jerry Yang. Biarpun Jerry Yang mengeluarkan ledakan energi spiritual untuk memblokinya, dia masih terkejut dan mundur dua langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Di pihak Dewa Raja, dia juga terkejut dan mundur terus-menerus, dengan sedikit keterkejutan di sepasang matanya yang dalam dan gelap. Kamu menang sekuat rumor yang beredar. Kamu tidak terpengaruh oleh hantu dan dewa sepertiku, dan kamu masih bisa meledak dengan kekuatan yang begitu menakutkan. Kamu beruntung, nak. Aku berubah pikiran sekarang. Aku tidak akan memakanmu hidup-hidup. Aku akan melahap jiwamu dan kemudian mengambil tubuhmu. Setelah bertahun-tahun, aku sudah lama tidak bertemu pria dengan tubuh sekuat kamu. Untuk orang kuat biasa, hanya dibutuhkan satu hantu kecil untuk melahapnya dalam sekejap. Tapi kamu menghadapi begitu banyak hantu dan kamu hanya mengalami sedikit luka kulit. Itu benar-benar mengejutkanku. Selama bertahun-tahun, aku hanya bisa merasuki patung ini karena aku belum menemukan tubuh yang cocok dan kuat. Sekarang aku akhirnya bisa mengambil tubuh anehmu ini dan pergi jalan-jalan. Hahaha, seluruh bintang ini akan menjadi duniaku. Biarpun Dewa Raja terkejut dengan kekuatan Jerry Yang, biarpun dia jelas kalah kekuatannya, dia tetap tidak menunjukkan rasa takut pada Jerry Yang. Sebaliknya, dia sangat bersemangat, dan matanya dipenuhi cahaya yang membara. Ternyata pria ini tertarik dengan tubuh Jerry Yang. Bagaimanapun, hantu kecil ini adalah senjata yang sudah dikembangkan dengan hati-hati oleh Dewa Raja selama bertahun-tahun dan menghabiskan banyak usaha. Setiap hantu kecil memiliki kekuatan yang besar. Selama bertahun-tahun, banyak orang kuat datang untuk menantang, tetapi pada akhirnya mereka tidak bisa bertahan 1 menit pun di tangan hantu kecil. Tetapi, Jerry yang saat ini secara langsung memaksanya untuk melepaskan semua hantu kecil, dan bahkan kartu truf terakhir, hantu kecil terkuat, pun dilepaskan. Ketika Jerry yang mendengar kata-kata Dewa Raja, dia langsung mencibir. Biarpun kekuatan Dewa Raja dan jeratan hantu kecil ini berada di luar imajinasinya, Jerry yang tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Bagaimanapun, dia tidak menunjukkan kekuatan terkuatnya, tapi dia masih yakin bahwa dia bisa menghadapi hantu kecil ini dan Dewa Raja. Jerry yang mencibir dan berkata, "Kamu hanya hantu kecil, siapa yang memberimu kepercayaan diri untuk mengambil tubuhku? Ada banyak orang yang berpikir seperti kamu, tetapi mereka sudah kehilangan nyawa." Setelah kata-kata itu terdengar, Jerry yang mengangkat tangannya ke langit-langit dan berkata dengan keras, "Angin, hujan, guntur dan kilat, kemarilah." Suara Jerry yang memekakkan telinga dengan momentum yang menelan langit. Ketika Dewa Raja mendengarnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan tanpa sadar mundur setengah langkah. Boom, boom, boom. Tiba-tiba, guntur yang memekakkan telinga terdengar di seluruh pulau. Segera, badai dahsyat melanda seketika, guntur serta kilat juga jatuh dari langit, menghantam langsung ke kuil tempat Jerry yang berada. Bersambung. Bab 2510, Menarik Guntur. Guntur dan kilat memancarkan cahaya yang menyilaukan, menerangi seluruh kuil dengan sangat terang. Selama ratusan tahun sejak Dewa Raja merasuki patung itu, seluruh kuil selalu gelap. Karena jiwa seperti Dewa Raja paling takut dengan cahaya, maka ketika biasanya Yasuko Ueno dan yang lainnya datang, mereka akan masuk dan keluar dengan cepat dan segera menutup pintu kuil. Seiring berlalunya waktu, tingkat kultivasi Dewa Raja meningkat, dan kemampuannya untuk menerima cahaya secara bertahap meningkat. Tetapi, dia masih tidak bisa menerima cahaya untuk waktu yang lama, jadi tidak peduli betapa menakutkannya kultivasinya,
dia sudah tinggal di kuil Dewa Raja selama 100 tahun terakhir, dan hanya sesekali keluar pada malam hari untuk menangkap beberapa anak muda dan wanita cantik untuk dimakan. Setelah dia mengetahui bahwa seorang pemuda kuat Jerry yang muncul di Kyushu, dia selalu ingin pergi dan bertemu langsung dengan Jerry Yang, tetapi pada akhirnya, karena kultivasinya belum mencapai tingkat tertentu, dia tidak bisa langsung pergi ke Kyushu. Lagi pula, kalau dia tidak bisa kembali dengan cepat dan secara tidak sengaja terkena cahaya, latihannya selama ratusan tahun akan sia-sia. Biarpun Yasuko Ueno dan yang lainnya tahu bahwa Dewa Raja tidak menyukai cahaya, mereka tidak pernah berpikir bahwa cahaya adalah ancaman terbesar Dewa Raja. Cahaya bahkan tidak memerlukan kekuatan apapun dan sudah cukup untuk membuat Dewa Raja yang sombong dan menakutkan itu terbang menjauh. Kali ini, petir langsung menyambar ruangan tersebut, yang merupakan pertama kalinya terjadi dalam ratusan tahun. Melihat cahaya yang menyilaukan, mata gelap Dewa Raja dipenuhi ketakutan. Lagi pula, sebagian besar makhluk hantu seperti jiwa itu teduh, begitu pula Dewa Raja. "Hei, siapa kamu? Kenapa kamu bisa menarik kekuatan surga? Apakah kamu juga monster tua yang sudah hidup ratusan tahun?" Dewa Raja ketakutan dan bertanya pada Jerry Yang. Dewa Raja sudah melihat banyak orang kuat, tetapi mereka yang bisa menarik kekuatan seperti itu jarang ada, terutama dalam 100 tahun terakhir. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan mereka. Pada saat ini, Dewa Raja bahkan memiliki keraguan bahwa dia belum tentu menjadi lawan Jerry yang ketika dia berada di masa jayanya. Untuk sesaat, dia diliputi ketakutan, dan kemudian dia menyadari bahwa dia sudah memprovokasi keberadaan yang menakutkan. Kekuatan Jerry yang sudah melampaui imajinasi Dewa Raja. Jerry yang tampak menghina, "Kamu tidak berhak tahu." Segera, Jerry yang melambaikan tangannya dan langsung menangkap semua petir yang menyambar dari 9 langit di tangannya. "Bunuh!" Jerry yang berteriak pelan dan melemparkan petir di tangannya ke arah Dewa Raja. Dewa Raja terkejut. Cahaya menyilaukan dalam guntur dan kilat saja sudah cukup untuk membuatnya gemetar. Kalau semua itu mengenai tubuhnya, dia benar-benar tidak bisa membayangkan apa akibatnya. Dalam keputusasaan, Dewa Raja hanya bisa buru-buru menggunakan keahliannya untuk mengendalikan hantu kecil untuk menghalanginya, dan sosoknya dengan cepat menghilang dari ruangan. Bang! Jerry yang mengendalikan petir dan menyerang langsung ke arah hantu di depannya. Awalnya, hantu kecil ini sangat kuat sehingga bahkan api ramuan dan api biru yang dikendalikan oleh Jerry yang tidak bisa memurnikannya dengan cepat. Pada saat ini, dengan suara berderak, mereka menjerit dan meratap lalu menghilang di depan Jerry Yang. Seluruh kuil dipenuhi bau terbakar. Guntur dan kilat menyambar selama 1 menit penuh, dan semua hantu kecil di kuil hancur dan menghilang, semuanya tiba-tiba kembali tenang. Seolah-olah hantu kecil dan Dewa Raja itu tidak pernah muncul. Beberapa eksekutif senior dari pulau itu sangat ketakutan sehingga mereka sangat lemah bahkan tidak bisa berdiri. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan suci di hati mereka, Dewa Raja yang kuat dan menakutkan seperti mitos dan legenda, akan begitu ditakuti oleh Jerry yang sehingga dia melarikan diri saat ini. Bersambung.